UMKM itu apa sih? Buat aku, UMKM itu perjuangan. Sederhana, tapi nyata. Ini bukan tentang besar atau kecilnya usaha, tapi tentang keyakinan yang tak henti diperjuangkan. Inilah kisah mereka, para penggerak ekonomi lokal. Lewat rasa, mereka menenun cerita. Lewat kita, cerita itu sampai ke dunia. UMKM bukan hanya dagangan, tapi kehidupan. Yuk, dukung lokal, majukan Indonesia. I think of her so much it drives me crazy. I just don't want her to leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, only you, baby. My girl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di podcast kami. Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari-hari. Perkenalkan, saya Zaskia Melani yang akan menemani kalian dalam sesi obrolan santai pagi ini. Pada episode kali ini, kami akan membahas tema yang sangat dekat dengan masyarakat, yaitu tema tentang ekonomi. Kalau kita lihat dari kondisi sekarang, perkembangan teknologi ternyata tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga cara masyarakat berjualan dan membeli barang. Kalau dulu orang berjualan biasanya harus memiliki toko atau tempat usaha, tapi di era modern zaman sekarang ini kita bisa berjualan melalui aplikasi online dan juga bisa menggunakan ponsel dan media. Seseorang sudah bisa memasarkan produk yang akan mereka jual. Nah, hal ini juga menjadi peluang sekaligus tantangan nih bagi para pelaku UMKM, terutama UMKM yang ada di Lampung Utara. Nah, tema podcast kita kali ini adalah UMKM Lampung Utara bisa naik kelas nggak sih? Untuk membahas topik kali ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber hebat. Baiklah, untuk membahas topik kita kali ini, tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua narasumber hebat yang ada di samping saya. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadani Ayu. Senang sekali bisa ikut ngobrol di podcast ini. Apalagi topik yang kita bahas itu tentang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Halo, perkenalkan, nama saya
sudah mengundang saya. Semoga pembahasan kita pada pagi hari ini bisa memberikan wawasan dan informasi dan memberikan sudut pandang bagi teman-teman yang mendengarkannya. Oke, terima kasih Vina dan Ulay sudah memperkenalkan dirinya. Lanjut saja kita masuk ke topik pembahasannya. Nah, teman-teman, kita seringkali mendengar istilah tentang UMKM. Tetapi masih banyak beberapa orang yang belum benar-benar paham mengapa sih UMKM itu penting bagi perekonomian masyarakat. Nah, di sini saya akan bertanya nih kepada Mbak Ulan. Menurut kamu seberapa penting sih keberadaan UMKM itu? Menurut saya, UMKM sangat penting karena dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat di sekitar, ada warung makan, pedagang kue, penjual pakaian, usaha kerajinan, usaha kopi, makanan ringan, dan berbagai usaha rumahan lainnya. Itu semua menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat. UMKM juga bisa menjadi sumber penghasilan bagi keluarga dan membuka kesempatan kerja bagi orang. Nah, berarti UMKM itu ada di sekitar kita ya, Mbak? Iya, bahkan mungkin kita sering membeli produk UMKM tanpa menyadarinya. Oke, terima kasih Mbak Ulan atas penyampaiannya. Nah, kali ini saya akan bertanya juga kepada Mbak Vina. Kalau menurut kamu, bagaimana sih kondisi persaingan usaha UMKM di ini? Menurut saya, persaingan sekarang semakin luas. Kalau dulu pelaku usahanya mungkin hanya bersaing dengan pedagang-pedagang lainnya, tetapi kalau sekarang itu kan kita bisa belanja dari daerah luar. Jadi kan kalau ada penjual secara online jadi lebih mudah. Oh, begitu ya, Mbak. Berarti secara tidak langsung teknologi di zaman sekarang ini membawa peluang, tetapi juga sekaligus membuat persaingan semakin ketat ya. Betul, teknologi membawa peluang, tetapi seperti dua sisi, kalau diniatkan dengan baik bisa membantu. Tetapi kan kalau pelaku usahanya tidak mengikuti perubahan, mereka bisa tertinggal. Oke, begitu. Terima kasih ya, Mbak. Sekarang kita masuk ke tantangan yang dihadapi UMKM nih, teman-teman. Khususnya di daerah seperti Lampung Utara. Menurut Ulan, apa saja sih tantangan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM yang ada di Lampung Utara ini? Menurut saya, salah satu tantangan yang paling sering kita dengar adalah masalah modal. Banyak orang sebenarnya punya ide bagus untuk membuka usaha, tetapi kesulitan untuk mengembangkan usahanya karena modal yang terbatas. Selain modal, ada juga masalah pemasaran. Produk yang dibuat mungkin sebenarnya bagus, tapi belum banyak dikenal masyarakat. Oh, begitu. Jadi kalau produknya bagus itu belum tentu laku di pasarannya ya? Iya, benar. Sekarang pemasaran sangat penting. Orang harus tahu dulu produk kita sebelum akhirnya tertarik membeli. Nah, kalau menurut Vina, ada nggak sih tantangan lain? Menurut saya itu ada, salah satunya adalah kemampuan menggunakan teknologi. Tidak semua pelaku UMKM itu terbiasa menggunakan media sosial atau platform digital untuk berjualan. Nah, ada yang masih mengandalkan pembelian yang datang langsung, padahal kan sekarang banyak konsumen yang mencari informasi produk melalui internet atau media sosial. Berarti kemampuan digital juga itu penting ya untuk pelaku usaha? Itu iya sangat penting, tapi bukan berarti semua orang harus langsung menjadi ahli tentang teknologi. Bisa dimulai dari
hal-hal sederhana seperti memotret produk dengan baik, membuat informasi harga yang jelas, kemudian membalas pesan pelanggan dengan ramah, dan rutin mengunggah produk. Oke, terima kasih kepada Wulan dan juga Tina yang sudah memberitahu nih tantangan-tantangan UMKM yang ada di Lombok Utara. Nah, sekarang pastinya banyak sekali masyarakat yang sudah menggunakan ponsel dan media sosial, ya kan? Nah, menurut kalian, seberapa besar sih pengaruh media sosial terhadap perkembangan UMKM? Menurut saya itu sangat besar. Media sosial bisa menjadi tempat promosi yang murah dan mudah digunakan. Misalnya seorang menjual makanan, rumahan, dulu mungkin hanya tetangga sekitar yang tahu. Tetapi kalau dipromosikan melalui media sosial, orang dari wilayah lain juga bisa mengetahui produk tersebut. Tapi Mbak, apakah jika kita hanya mengunggah sebuah foto produk yang akan kita jual di sosial media, apakah itu sudah cukup? Belum tentu, pelaku usaha juga harus kreatif. Misalnya membuat foto yang menarik, video proses pembuatan produk, testimoni pelanggan atau informasi promo. Yang penting kontennya jujur dan sesuai dengan produk yang dijual. Oke, terima kasih. Nah, kalau menurut Tina, apa sih kesalahan yang sering dilakukan ketika berjualan secara online? Menurut saya, salah satunya adalah kurang konsisten. Kadang semangat promosinya hanya di awal, setelah beberapa hari itu tidak ada pembeli langsung berhenti. Padahal membangun kepercayaan pelanggan membutuhkan waktu. Selain itu, pelayanan juga penting. Kalau pelanggan bertanya, tetapi jawabannya terlalu lama atau kurang ramah, mereka bisa memilih membeli dari penjual lainnya. Jadi ternyata berjualan online itu bukan hanya tentang mengunggah suatu produk saja ya, tapi juga kita juga harus rutin untuk mempromosikan produk yang akan kita pasarkan. Iya, betul. Kita juga itu harus ada komunikasi, pelayanan, kepercayaan, dan konsistensi yang harus dijaga. Nah, sekarang masyarakat sudah banyak sekali nih pilihan produk dari luar daerah, tentunya bisa kita beli ya secara online. Nah, menurut kalian bagaimana sih cara produk lokal Lombok Utara ini bisa bersaing dengan produk yang ada di luar Lombok Utara? Menurut saya yang pertama tentu kualitas produk harus dijaga. Kalau produk makanan dasar dan kebersihannya harus diperhatikan. Kalau produknya kerajinan, kualitas bahan dan hasilnya juga harus bagus. Selain itu, kemasan juga penting. Kadang ada produk lokal yang rasanya enak, tetapi kemasannya masih sangat sederhana, sehingga kurang menariknya perhatian. Jadi penampilan produk juga mempengaruhi ya minat membeli suatu produk tersebut. Iya, karena sebelum mencoba produk, biasanya orang melihat dari tampilan atau kemasannya terlebih dahulu. Nah, Tina, apakah produk lokal itu harus memiliki ciri khas? Menurut saya perlu. Justru ciri khas lokal bisa menjadi nilai lebih. Misalnya produk makanan menggunakan bahan khas daerah atau kemasannya menampilkan identitas langsung. Dengan begitu produk tersebut memiliki sesuatu yang membedakannya dari produk lain. Tapi apakah produk lokal harus selalu tradisional? Tidak juga. Produk lokal bisa mengikuti tren. Misalnya makanan tradisional dibuat dengan kemasan yang lebih modern atau dipasarkan dengan cara yang lebih menarik. Yang penting identitas dan kualitas produknya itu tetap ada. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas generasi muda nih. Nah, menurut kalian, apakah peran anak muda itu membantu dalam perkembangan ekonomi di Lombok Utara?
Menurut saya anak muda punya banyak peluang. Generasi muda biasanya lebih dekat dengan teknologi dan media sosial. Kemampuan itu bisa digunakan untuk membuka usaha sendiri atau membantu mempromosikan usaha keluarga. Misalnya, orang tua punya usaha makanan, sementara anaknya membantu membuat foto produk, video promosi, atau menerima pesanan secara online. Jadi teknologi itu bisa menjadi bentuk kerjasama antar generasi. Iya, orang tua mungkin punya pengalaman dalam membuat produk, sedangkan anak muda punya kemampuan dan teknologi. Kalau digabungkan, hasilnya bisa lebih baik. Nah, kalau menurut Dina, apakah anak muda sekarang tertarik menjadi pelaku usaha? Menurut saya cukup banyak. Sekarang kita sering melihat anak muda mulai berjualan makanan, pakaian, minuman, kerajinan, atau menawarkan jasa secara online. Tapi tantangannya adalah menjaga konsistensi. Memulai usaha mungkin mudah, tapi mempertahankannya itu membutuhkan kesabaran. Oke, baik, terima kasih. Tapi seringkali kita itu melihat usaha orang lain itu sukses dan berpikir semuanya itu berjalan dengan mudah. Iya, padahal di balik usaha yang berkembang pasti ada proses, ada masa sepi pembeli, ada kesalahan, dan ada banyak hal yang harus belajar lagi. Oke, sekarang ingin bertanya nih kepada kalian. Apakah membeli produk lokal benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi daerah? Menurut saya tentu berpengaruh. Ketika kita membeli produk dari pelaku usaha lokal, uang yang kita keluarkan ikut membantu usaha tersebut bertahan dan berkembang. Kalau usahanya berkembang, bukan tidak mungkin mereka membutuhkan tambahan pekerja. Jadi dampaknya bisa semakin luas. Berarti membeli produk lokal itu bukan sekedar membeli barang. Iya, secara tidak langsung kita juga ikut mendukung perputaran ekonomi di lingkungan sekitar. Oke, Dina, apakah sudah harus selalu membeli produk lokal? Menurut saya, masyarakat tetap punya hak untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, tidak ada salahnya kita memberi dukungan. Namun, pelaku UMKM juga harus terus meningkatkan kualitas dukungan masyarakat, dan peningkatan kualitas harus berjalan bersama. Oke, jadi bukan hanya meminta masyarakat membeli produk lokal, tapi juga pelaku usaha juga harus memberikan produk yang berkualitas. Iya, betul sekali. Nah, menurut kalian, apa sih yang dibutuhkan UMKM di Lampung Utara ini agar bisa semakin berkembang? Menurut saya, pelatihan dan pendampingan sangat penting. Misalnya pelatihan tentang pemasaran digital, pengelola keuangan kemasan produk, dan cara membangun merek. Kadang pelaku usaha punya produk yang bagus, tetapi masih membutuhkan pengetahuan tambahan untuk mengembangkan usahanya. Oke, itu menurut Bulan ya. Kalau menurut Tina bagaimana? Saya setuju. Selain itu, kerjasama juga penting. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, mahasiswa, dan generasi muda bisa saling mendukung. Misalnya melalui kegiatan belajar, pameran UMKM, promosi produk lokal, atau pelatihan digital. Jadi perkembangan ekonomi daerah ini tidak hanya bergantung pada satu pihak saja. Betul, semua pihak punya perannya masing-masing. Oke, sebelum memasuki sesi penutup, saya ingin meminta dari kalian untuk menyampaikan pesan untuk para UMKM yang ada di Lampung Utara.
Pesan saya, jangan takut untuk belajar dan mencoba hal baru. Perubahan memang cepat, terutama dengan dunia digital. Tapi kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Jaga kualitas produk, dengarkan masukan pelanggan, dan jangan mudah menyerah ketika usaha belum langsung berkembang. Oke, terima kasih. Kalau pesan dari Tina bagaimana? Menurut saya, untuk generasi muda, jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk sesuatu yang produktif. Kita bisa mulai dari hal sederhana, membantu promosi berusaha, mendukung produk lokal, atau bahkan mencoba membangun usaha sendiri sesuai kemampuan. Tidak harus langsung besar, semua usaha itu dimulai dari proses. Oke, terima kasih ya pesannya untuk para UMKM yang ada di luar kota. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast. Dari pembahasan hari ini bisa kita simpulkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat termasuk di lingkungan sekarang. Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan usaha yang semakin luas, UMKM menghadapi berbagai tantangan mulai dari keterbatasan modal, pemasaran, sampai persaingan dengan produk dari luar daerah. Tapi perkembangan teknologi juga memberikan peluang yang sangat besar. Media sosial dan platform digital bisa membantu produk lokal dikenal oleh lebih banyak orang. Nah, oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu terus belajar, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan, dan berani mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda juga memiliki peran penting dengan kemampuan teknologi dan kreativitas yang dimiliki. Anak muda bisa ikut membantu perkembangan ekonomi. Generasi muda juga memiliki peran yang sangat penting dengan kemampuan teknologi dan kreativitas yang dimiliki. Anak muda bisa ikut membantu perkembangan ekonomi lokal. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah berbagi tantangan dalam podcast hari ini. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga pembahasan kita bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih, semoga UKM di Lampung Utara semakin berkembang dan semakin banyak generasi muda yang berani berkarya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Ingat, mendukung ekonomi daerah bisa dimulai dari hal yang sederhana. Kenali produk lokal, dukung usaha di sekitar kita, dan manfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif dan produktif. Saya Destia Melani bersama dengan Wulan dan Tina. Kami undur diri. Sampai bertemu di episode podcast berikutnya. Tetap semangat, terus berkarya, dan jangan takut untuk memulai. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terakhir ya? Enggak, ngobrol ya. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa memberikan informasi. Itu membahas topik pada kali hari. Baiklah, untuk membahas topik kita kali ini, tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman dan lupa. Berapa sudah? Apa itu? Sudah banyak inisiatif, bukan hanya dari mana topik kita dari luar daerah Membutuhkan kesabaran. Oke, benar juga yang bilang oleh Bima. Tapi kadang kita itu melihat usaha orang, tapi